Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak, Ibu, teman-teman semua para peserta orientasi. Hari ini kita akan mendengarkan dan membuat sharing terkait dengan orientasi, terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Ada di dalam manajemen fasilitas dan keselamatan atau facility management and safety terkait dengan standar akreditasi. Tujuan umum adalah setelah mengikuti materi ini, paling tidak kita nanti sebagai peserta orientasi itu mengetahui K3 rumah sakit atau keselamatan dan kesehatan kerja. Secara khusus tentunya kita mengetahui apa itu K3 terkait dengan MFK, tahu identifikasi, analisa, pengendalian risiko, juga bagaimana laporan-laporan insiden jika terjadi insiden di rumah sakit ini. Pada dasar hukum itu memang sudah disampaikan secara jelas dan ternyata itu memang menjadi amanah dari beberapa undang-undang dan peraturan. Seperti Undang-Undang 1 tahun 70 tentang keselamatan kerja, Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan, Permenkes nomor 66 tentang K3 rumah sakit. Ini khusus dibuat memang untuk area rumah sakit. Dan jangan lupa bahwa Permenkes nomor 12 tahun 2020 tentang akreditasi itu menjadi suatu tujuan, ya, tujuan sebagai upaya meningkatkan budaya keselamatan, kualitas mutu pelayanan rumah sakit. Nah, secara umum seperti ini ya Bapak Ibu, nanti teman-teman bisa lihat bahwa terkait dengan K3 itu apa sih? Adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan staf, pasien, pengunjung, pihak ketiga. Dalam hal ini termasuk peserta didik ya, melalui upaya pencegahan dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sedangkan untuk ruang lingkup, tentu K3 itu bicara keselamatan kerja. Hubungannya dengan bagaimana pencegahan kecelakaan yang terkait dengan alat kerja, bahan, lingkungan, serta proses kerja. Dalam hal ini manusianya. Lalu adalah kesehatan kerja. Ini erat kaitannya bagaimana health promotion, health preventive, health protection, kuratif dan rehabilitatif. Dan di dalamnya adalah bagaimana upaya pencegahan penyakit akibat kerja. Jangan lupa bahwa K3 di rumah sakit kaitannya dengan akreditasi. Di situ ada manajemen fasilitas keselamatan, adalah keamanan kerja. Nah, keamanan kerja itu bagaimana upaya untuk mencegah kehilangan, kejadian kekerasan, sabotase, pencurian atau lain-lain, ya. Kenapa K3 rumah sakit? Seperti yang kita ketahui bahwa ingat, K3 rumah sakit itu penting. Kenapa? Karena rumah sakit adalah suatu industri yang padat modal, padat teknologi, padat karya, padat aktivitas. Itu 24 jam terus menerus non-stop. Seperti di gawat darurat, di teratai atau di rawat inap, ya. Nah, ini adalah tempat-tempat yang 24 jam terus menerus. Berikutnya adalah rumah sakit tempat kerja yang paling berbahaya. Ingat ya, paling berbahaya dalam hal ini adalah dia 1,5 kali lebih tinggi dibanding dengan industri lain. Kenapa? Karena di dalamnya ada beberapa potensi-potensi bahaya yang bisa menyebabkan insiden. Nah, bahaya yang di rumah sakit itu bisa kena ke petugas rumah sakit, bisa ke pasien, bisa ke pengunjung, dan jangan lupa juga ada yang terkait dengan lingkungan, ya. Terkait dengan facility management safety atau di manajemen fasilitas dan keselamatan, ini hubungannya dengan akreditasi. Tentu ada 6 fokus area. 6 fokus area itu kaitannya nanti dengan K3 di rumah sakit. Seperti safety security, hazard material, disaster management, fire safety,
Dan terkait dengan ketiga juga adalah medical equipment serta utility system. Semua itu kita lakukan manajemen resiko ketiga, dan di dalamnya terkait dengan pelayanan kesehatan kerja juga tentunya. Nah, ini adalah yang harus disampaikan dan diketahui oleh para peserta didik dalam orientasi kali ini adalah bagaimana safety and security, bagaimana hazard material atau bahan beracun berbahaya, bagaimana pengelolaan bencana atau disaster management. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita mengetahui proteksi kebakaran atau sistem keselamatan kebakaran. Ya. Bicara konsep identifikasi risiko, ini hubungannya dengan manajemen risiko. Ya, bagaimana nanti kita lihat di sini. Ya. Apa bedanya hazard, risk, ya, terus danger, insiden, accident. Nah, ketika kita berada di bawah barang yang sedang diangkat, itu adalah potensi bahaya. Ya, potensi bahaya. Lalu risiko kejatuhan barang itu adalah bahaya karena ini hampir putus. Ya. Danger dan hazard adalah merupakan risiko, ya. Dan jangan lupa di antara danger, hazard, risk itu ada insiden dan accident. Ya. Insiden itu kejadian sebelum adanya kecelakaan, tapi kalau udah accident itu tandanya sudah terjadi insiden sebelumnya. Ini yang harus kita identifikasi bersama-sama nanti di lapangan tentunya terkait dengan aktivitas dan kegiatan fisik kita sehari-hari di lapangan nanti pada saat praktek atau bekerja. Kita lihat jenis potensi bahaya di rumah sakit, ini yang menyebabkan dia 1,5 kali lebih tinggi dibanding potensi bahaya yang lain. Ada bahaya fisik, ada bahaya kimia, ada bahaya biologi, bahaya ergonomi, bahaya psikososial, bahaya mekanikal, bahaya listrik atau elektrikal, kecelakaan, limbah rumah sakit, termasuk resiko keamanan. Ya, bisa dilihat di sini bahwa beberapa bahaya itu erat kaitannya dan beberapa fokus di area-area di satuan kerja di rumah sakit ini. Contoh misalnya bahaya radiasi penion itu ada di radiologi, ada di bedah sentral yang menggunakan siam, ya. Tapi belum tentu bahaya radiasi penion ini ada di tempat yang lain. Nah, ini yang harus nanti ketika berada di sini itu kita harus bisa mengidentifikasi dan mengetahui apa saja sih potensi-potensi bahaya yang ada di rumah sakit pada satuan kerja tersebut. Nah, jadi harapannya nanti sudah bisa dilihat di lapangan, wah saya nih masuk sini ada potensi bahaya apa saja nih. Apa yang harus kita antisipasi dari potensi bahaya tersebut? Ya. Berikutnya adalah terkait dengan limbah rumah sakit yang berhubungan dengan bahan beracun berbahaya serta limbah B3. Ini sudah kita sama-sama ketahui bahwa nanti plastik-plastik yang sebagai penandaan sesuai dengan warna itu harus sesuai dengan isinya atau sesuai dengan limbahnya. Yang paling sering kita lihat di lapangan adalah plastik kuning. Itu adalah plastik untuk limbah infeksius. Lalu ada plastik hitam berhubungan dengan limbah domestik. Ya. Ingat, di setiap ruangan, terutama ruangan rawat, ruangan pelayanan, itu sudah ada pemisahan limbah, pemisahan sampah. Ya, mana sampah medis, mana sampah non medis. Ya, termasuk juga ada yang namanya plastik transparan khusus untuk pelabot dan botol. Karena kita sudah menerapkan green hospital, jadi pelabot atau botol tersebut akan di-reuse, ya, di-recycle, ya, untuk didaur ulang. Ya. Jadi ini di lapangan tidak boleh yang namanya pekerja, dalam hal ini peserta didik, pegawai atau lainnya membuang sampah tidak sesuai dengan peruntukan dari kantong warna plastik tersebut, ya.
Ini harus dipatuhi karena ini akan berdampak kepada pekerja yang lain atau area lainnya. Standar kode bencana di RSUP Fatmawati. Jadi Rumah Sakit Fatmawati sudah menerapkan kode-kode terkait dengan kejadian bencana yang ada di Rumah Sakit Fatmawati ini, yang sudah diidentifikasi dan sudah diinventarisir bahaya apa saja yang sudah pernah terjadi atau mungkin bisa terjadi di rumah sakit ini. Yang paling sering kita dengar nanti adalah standar kode bencana terkait dengan kedaruratan medik. Ya. Kedaruratan medik ini ditandai dengan kode F1, di mana kode F1 ini adalah berwarna biru. Sebenarnya mungkin kalau di rumah sakit code blue ya, tapi di kita F1. Ketika kita mendengar kode F1 teratai lantai 1, F1 teratai lantai 1, F1 teratai lantai 1, maka itu ada kejadian kedaruratan medik. Nah, ini terjadi secara umum untuk pengunjung atau area-area yang memang perlu dilayani dengan kejadian kedaruratan medik tersebut. Berikutnya adalah kaitannya dengan adanya kejadian sebenarnya ataupun simulasi, seperti kode merah atau code red di tempat lain. Kode merah ini terkait dengan adanya kebakaran kecil maupun besar. Berikutnya adalah kejadian gempa bumi yang beberapa kali juga kita sudah pernah mengalami, itu adalah kode hijau 1. Dan ketika kita mendengar kode hijau 2, itu harus mengikuti perintah evakuasi sesuai dengan petunjuk dari petugas yang ada di area masing-masing. Ya, nanti akan kita lihat siapa saja petugas-petugas tersebut. Ya. Ini harus dipahami dan diperhatikan terkait dengan nomor telepon darurat bencana di RSUP Fatmawati. Ya, ada dari Satpam, itu nomornya 1356, ada dari Storing, ada dari operator, K3, Duti IGD, dan Dutinas. Jadi nomor-nomor telepon ini akan terlihat di setiap satuan kerja dan ini bisa menjadi acuan ketika ada kejadian bencana, kita bisa menelpon mereka, ya, terutama security. Nomor telepon darurat medik seperti ini, ya, tekan nomor extension 5000, ya, tunggu sirine selesai berbunyi dan mengatakan F1 dan lokasi kejadian. Jadi ketika kita menekan 5000 di nomor extension di tempat kerja kita masing-masing atau di satuan kerja kita tempat kita berpraktek atau di lokasi tempat kerja kita, itu tekan 5000, akan bunyi sirine terlebih dahulu, ya, kurang lebih 5 detik, ya, baru kita bicara. Karena ketika kita tekan 5000 sambil kita bicara, itu akan berbenturan dengan suara sirine. Kenapa suara sirine dulu? Karena ini untuk memusatkan perhatian bagi orang-orang yang nanti akan terkait, ya, terlibat di dalamnya. Itu untuk kejadian darurat medik. Kalau kejadian kebakaran atau bencana lainnya, itu adalah extensionnya 1000. Sama, akan terdengar suara sirine yang berbeda dengan F1 atau 5000. Nah, baru setelah terdengar sirine kita bicara, ya. Nah, jadi seperti itu. Jangan sambil mendengar suara sirine kita bicara, ya, jadi nggak jelas lokasi dan kejadiannya seperti apa. Perlu diketahui terkait dengan titik kumpul aman dan jalur evakuasi, ya, ini harus dipahami di lokasi di mana ketika kita berpraktek, ketika kita bertugas, itu harus tahu lokasi kita ada di mana, karena tidak selamanya misalnya Bapak Ibu sedang ada di gedung IRJ sekarang prakteknya, terus bermain ke kunjungan ke gedung anggrek atau gedung GPS. Ketika ada perintah evakuasi, maka area terdekatlah yang dituju, ya. Kita ada beberapa titik kumpul aman, ada 9 dari A, B, C, D, E, F, G, H, I. Cukup banyak,
Karena area kerja dari lingkup ruang RSUP Fatmawati untuk luas areanya itu 13,2 hektar ya. Jadi memang cukup luas. Jadi kita harus bagi ke beberapa titik kumpul aman ya, dan itu sudah kita identifikasi area-area mana saja yang memang bisa dijadikan area titik kumpul aman ya. Jadi ini harus jadi perhatian kemana saja kita melakukan dan mengarah ketika ada perintah evakuasi untuk ke titik kumpul aman. Ini kaitannya dengan penyebab kebakaran. Nah, ini hanya untuk perlu diketahui bahwa yang paling sering kejadian kebakaran di rumah sakit ini adalah salah satunya ya, penyebab kebakaran itu menjadi salah satu bencana di rumah sakit yang paling sering terjadi. Ya, ada dari listrik ya, atau rokok, tapi kebanyakan 70% itu kejadian kebakaran karena listrik. Ya. Berikutnya, kenapa sih bisa terjadi timbulnya api atau kebakaran? Tentu beda yang dimaksud dengan api, yang dimaksud dengan kebakaran. Jadi kalau api walaupun itu besar tapi dikehendaki, ya itu bukan kebakaran. Rokok walaupun itu kecil, terus ketika percikan bara apinya jatuh ke celana, terus celananya terbakar, nah itu kebakaran karena kita tidak menghendaki ya. Jadi kebakaran adalah api yang tidak terkendali dan tidak dikehendaki yang dapat menimbulkan kerugian properti, aset, serta korban jiwa. Perlu diketahui bahwa ada segitiga api. Nah, segitiga api itu adalah bagaimana nih api terbentuk. Api terbentuk itu dari adanya panas, oksigen, dan bahan bakar. Ya. Ketika salah satunya hilang, maka itu akan padam. Ya. Jadi cara memadamkan api adalah dengan menghilangkan salah satunya dari terbentuknya api. Ya. Apa kita bisa menghilangkan panasnya, kita bisa menghilangkan oksigen, atau kita menghilangkan bahan bakar. Ya. Ada lagi teori bidang 4 api. Nah, ini yang nanti akan kita lebih pelajari lebih lanjut bagaimana cara memadamkan api dengan menggunakan APAR ya, alat pemadam api ringan. Di mana pada bidang 4 api ini nanti akan kita putus rantai reaksi kimianya yang ada di komponen terbentuknya api dengan menggunakan APAR ya. Perlu diketahui nanti ketika kita ada di satuan kerja di seluruh area Rumah Sakit Fatmawati, itu ada struktur organisasi regu keselamatan. Struktur organisasi regu keselamatan ini akan terpasang sesuai dengan jadwal ya. Di situ ada ketua regu, regu pemadam, regu evan, evakuasi jiwa, dan evakuasi barang. Nah, jadi hal ini sudah ada di setiap satuan kerja, di mana nanti ketika kita melihat kondisi atau kejadian yang tidak kita harapkan hubungannya dengan kejadian bencana seperti kedaruratan medik atau kebakaran, maka kita bisa langsung mengetahui siapa ketua regunya saat itu, siapa regu pemadamnya saat itu, ya. Nah, jadi kita bisa teriak kode merah atau F1, nah maka akan respon disampaikan atau dilakukan oleh organisasi regu keselamatan yang ada di setiap satuan kerja ya. Ini yang harus dipahami nanti oleh para peserta didik atau peserta orientasi, bahwa jika kita melihat asap ya, atau jika kita melihat ada kebakaran, baik itu api atau asap, ingat ini dilakukan secara simultan ya. Pertama, kita pindahkan dulu, amankan dulu pasien, keluarga, pengunjung, staf dari sumber api ya. Kita keluarin dulu ya. Kemudian lakukan 3 pas 3, dimana ketika kita pertama kali melihat asap atau api, maka ada yang teriak kode merah, kode merah, kode merah. Ketika dia melihat tombol alarm di dekatnya, maka bisa ditekan tombol alarm. Tapi kalau tidak ada, bisa kita lewatkan. Ambil APAR untuk padamkan api.
Nah, ini tujuannya adalah ketika kita amankan pasien, keluarga, pengunjung, dan staf dari sumber api, kita menyemprotkan apar juga itu tidak mengenai mereka semua, ya. Mereka sudah aman dari semburan apar karena memang untuk memadamkan api, ya. Cara menggunakan apar di kita dikenal dengan PAS. P, pegang dan tarik pin pengunci. A, arahkan nozzle. S, satukan tuas atas dan bawah. S berikutnya, satukan kanan dan kiri. Jadi kita satukan ke kanan dan ke kiri, ya. 3 berikutnya adalah kita telepon siapa kepala satker, siapa duty, siapa satpam, siapa scoring. Nah, daftar nomor teleponnya sudah tadi disampaikan, ya. Jadi seperti itu untuk mengoperasikan apar, ingat PAS, ya, nanti akan kita lihat lebih lanjut. Apa itu apar? Ini, ya. Jadi apar itu dia ringan, bisa digunakan satu orang untuk pemadaman awal sebatas volume api kecil, ya. Jangan volume api yang sudah besar. Nah, jadi nggak sebanding. Ya. Ini yang tadi saya maksud dengan cara pakai apar, yaitu P, pegang dan tarik pin pengunci. A, arahkan nozzle, ambil ujung nozzle, arahkan nozzle-nya ke atas, ya. Kita tes dahulu dengan menghentakkan tuas. Kenapa? Untuk memastikan bahwa apar tersebut masih berfungsi, ya, masih ada isinya dan bisa dipakai. S yang pertama, satukan tuas atas dan bawah. S yang kedua, sapukan ke kanan dan ke kiri pada sumber api. Ingat, harus searah dengan arah angin, jangan melawan arah angin, ya. Jaraknya 1,5 sampai 2 meter. Ada potensi bahaya apar, ya, baik itu dari daya pancarnya atau semprotannya, karena jika terkena mata dan hidung secara langsung dan itu dekat, nah ini cukup bahaya. Ya. Selalu tes tuas dengan posisi menyamping, jadi kita selalu ngetes itu posisinya menyamping, ya, jangan berada satu garis lurus dengan apar, ya. Berikutnya, ujung nozzle pada tabung gas CO2. Untuk apar yang jenis CO2 itu akan menimbulkan freeze efek yang dingin. Ketika ujung nozzle-nya itu kita pegang dan nozzle itu terbuat dari metal, maka kita akan lengket, ya. Jadi ada beberapa yang sudah terbuat dari plastik. Jadi sekarang sudah cukup aman. Bagaimana saat kita pakai apar? Ingat, kita harus sudah terlatih, minimal paling tidak kita pernah melihat atau tahu cara menggunakannya, ya, karena di tabung apar sendiri itu sudah ada cara pemakaian apar. Lalu hanya padamkan api kecil dan jangan melawan arah angin, apalagi kita berada di luar ruangan. Bukan pada daerah berbahaya seperti misalnya di area tabung gas medis, tabung gas LPG atau lainnya, ya, yang bahan bakarnya itu bisa menimbulkan ledakan atau kemungkinan ada daya ledak tersendiri, ya. Jaga pintu exit. Nah, jadi ketika kita berada dalam suatu ruangan dan ruangan itu akan kita padamkan dengan menggunakan apar, maka pintu masuk harus selalu ada di belakang kita, ya. Kita jangan berlawanan dengan pintu masuk atau kita berada berjauhan dengan pintu masuk, karena ini akan berbahaya ketika tiba-tiba apinya itu
membesar dan pintu masuk kita terhalang oleh api. Jadi kita bisa langsung keluar ketika potensi tersebut ada, ya. Ini yang tadi saya bilang bahwa di rumah sakit Fatmawati ini bukannya tidak ada insiden. Ada insiden, terutama terkait dengan insiden K3. Tadi saya sudah sampaikan bahwa insiden keselamatan terkait dengan kecelakaan, insiden kesehatan terkait dengan penyakit akibat kerja, lalu insiden keamanan terkait dengan kehilangan atau lainnya. Nah, kalau keamanan lebih erat ditangani oleh pihak security. Ketika kita membuat laporan insiden, itu sebaiknya kita tulis sesuai dengan format yang ada di setiap satuan kerja. Tipe-tipe insiden sendiri banyak, ya, seperti kejadian tidak diharapkan, kejadian nyaris cedera, kejadian potensial cedera, ya, kejadian tidak cedera, dan sentinel event. Ini harus dilakukan oleh semua sumber daya atau manusia yang ada di rumah sakit ini, termasuk pada kegiatan orientasi ini adalah peserta didik, ya. Nah, ini ketika mereka mengalami insiden tentu harus dilakukan pelaporan insiden dalam waktu 2 kali 24 jam, ya. Karena ada kejadian insiden misalnya Sabtu atau Minggu, nah ini bisa dituliskan laporan dan lapor ke kepala satuan kerjanya langsung untuk dibuatkan laporan insiden yang ditujukan nanti ke K3. Ya, K3 akan menginvestigasi baik itu secara sederhana maupun langsung nanti ke lokasi. Nah, ini untuk mencari hal-hal yang memang atau menggali hal-hal yang memang ini bisa menjadi penyebab. Nah, jadi dalam membuat investigasi ini kita tidak menyalahkan. Jadi silakan, kita tidak akan menyebutkan nama, kita tidak akan menyebutkan institusi mana, tapi kita prinsipnya not blaming, tidak menyalahkan. Jadi memang untuk pembelajaran, karena ketika terjadi insiden ini yang terlibat adalah sistem nanti, ya, sistem, mungkinkah dari sistem kita yang belum baik atau apa yang kurang, lainnya karena tentu ada lesson learned, ya, perbaikan ke depannya. Nah, itu nanti akan disosialisasikan ke satuan kerja lain yang potensi bahayanya tuh sama atau insidennya kemungkinan sama dengan kejadian yang ada, ya. Jadi nanti di dalam laporan insiden tersebut ada uraian kejadian dengan memastikan 5W1H. 5W1H sebagai uraian kejadian, lalu cedera atau penyakit akibat kerjanya itu seperti apa, ada jenis cedera, ada bagian badan yang cedera, ada penyakit yang timbul kalau memang ada, tindakan yang diambil terhadap korban atau tindakan yang diambil terhadap sumber bahayanya, ya. Lalu jangan lupa dikasih tanggal, lalu dikasih tanda tangan dari satuan kerjanya dan diserahkan ke K3, ya. Jadi jangan ragu untuk membuat laporan insiden. Ini hubungannya dengan pandemi COVID, ya, yang kita belum tahu kapan berakhir, tapi karena rumah sakit Fatmawati ini adalah rumah sakit rujukan untuk pasien COVID, ini dengan keluarnya new normal. New normal bukan normal, ya. Ingat, new normal itu bukan normal, tapi merupakan adaptasi kebiasaan baru yang dilakukan selama masa pandemi COVID ini. Ini sebenarnya adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID dalam aspek kesehatan sosial ekonomi. Jadi ada perilaku baru, kebiasaan baru, budaya baru, dan juga fasilitas maupun kebijakan baru, baik dari sisi masyarakat maupun pemerintah berdasarkan kedisiplinan untuk tetap jalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19, ya. Ada SMK 3 di tempat kerja, ada budaya K3, lalu ada adaptasi new normal. SMK 3 di tempat kerja itu adalah sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang
di awal tadi sudah disampaikan bagaimana kita mengidentifikasi potensi-potensi bahaya tersebut, melakukan manajemen risiko terkait dengan adanya pandemi COVID. Dan harapannya ini bisa menjadi berbudaya ya, dengan budaya yang baru, bukan back to normal, tapi dengan budaya yang baru. Prinsip utama dari budaya K3 terkait dengan new normal adalah dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Itu wajib: 1. Perhatikan kesehatan. 2. Perhatikan jarak. 3. Perhatikan lingkungan. 4. Perhatikan perintah. Nah, ini prinsip utama dari budaya K3 dalam new normal ya. Apa saja poin-poin dari 1, 2, 3, dan 4 adalah ini. Perhatikan kesehatan. Jadi nanti semua yang ada di rumah sakit ini itu wajib pakai APD. Ya, wajib pakai APD, terutama untuk di ruangan yang mungkin lebih dari 1, 2, 3 ya, atau di area-area pelayanan yang memang semuanya terkait dengan area pelayanan di rumah sakit ini ya. Jadi wajib pakai APD, baik itu masker, face shield, dan sarung tangan. Dan ingat, jangan menyentuh wajah, jangan sering menyentuh wajah. Screening suhu wajib kita taati. Nah, ini menjadi suatu hal yang wajib dijalani oleh semua orang yang masuk ke rumah sakit ini. Dan cuci tangan di air mengalir, kita sudah lengkapi rumah sakit ini dengan beberapa titik-titik, spot-spot untuk melakukan cuci tangan, dan juga harus menggunakan presensi atau absen, baik pakai aplikasi atau lainnya. Nah, kalau di kami itu petugas dan pegawai sudah membuat absen dengan aplikasi dari handphone masing-masing ya. Harapannya walaupun dengan menggunakan handkey kita tetap menjaga kebersihan tangan ya. Selalu siapkan hand sanitizer sendiri dalam tas, ya, ini buat pribadi. Bawa bekal dan alat makan sendiri. Nah, ini untuk perhatikan kesehatan. Perhatikan jarak. Itu kita harus jaga jarak minimal 1 meter dalam ruang kerja, ruang tunggu, dalam lift. Ya, dalam lift itu sebenarnya tidak boleh bergerombol karena di situ ruangan tertutup. Ya. Berikutnya, hindari bersentuhan jika tidak diperlukan. Kalaupun misalnya bersentuhan, itu ada beberapa protokol kesehatan yang harus diterapkan di sana. Patuhi sekat ya, atau garis penanda pembatas antrian atau area-area yang memang sudah kita kasih tanda. Menghindari kerumunan dan keramaian. Jadi K3 dalam hal ini sudah melakukan beberapa kegiatan terkait dengan perhatikan kesehatan, perhatikan jarak tersebut ya. Perhatikan lingkungan. Perlu diingat, masker bekas, tisu bekas saat batuk dan bersin itu buang pada tempatnya. Jangan dibuang di tempat sampah plastik hitam ya. Nah, karena ini adalah limbah infeksius. Lakukan disinfektan lingkungan kerja secara berkala, disinfektan permukaan ya. Kalau misalnya peserta didik membawa stetoskop sendiri, lakukan pembersihan stetoskop sendiri ya ini. Lalu kalau dia masuk area kerja yang mungkin ada di meja, nah itu lakukan pembersihan desinfektan permukaan ya. Ada juga kita lakukan desinfektan lingkungan kerja secara berkala. Bersihkan peralatan kerja pribadi atau lokasi kerja. Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja. Dilarang meludah, membuang ingus sembarang tempat. Berikutnya, perhatikan perintah dari perintah agama, pemerintah, rumah sakit, ya, serta peserta didik. Sebenarnya sudah ada di dalam agama itu terkait dengan PSBB-nya, isolasinya, cara beribadah. Jadi di tempat kerja kita itu sudah ada masjid, dan masjid sudah menerapkan protokol kesehatan di masjid kita. Lalu ada pemerintah terkait dengan regulasi. Ya, ada peraturan K3, ada WFH, ada PSBB, ada Permenkes 328 tahun 2020. Nah, ini harus dibaca-baca ya oleh teman-teman semua. Kalau rumah sakit itu kita ikuti prosedur penerimaan
peserta didik pada masa transisi dan era new normal. Jadi bagaimana dari rumah sakit sudah ada prosedur untuk peserta didik di era new normal ini. Ya. Tempat kerja layak, aman, sehat, selamat sesuai ketentuan K3, dan ingat, ikuti prosedur yang ada. Kalau tidak tahu, silakan bertanya ke petugas atau pegawai yang ada di tempat kerja kita. Ya. Untuk peserta didik itu sebaiknya memang saling reminder, saling mengingatkan dari teman atau diri sendiri sebagai bagian dari masyarakat untuk ikut berperan aktif, ya, dan terlibat dalam masa transisi saat ini, ya, terkait dengan pandemi COVID-19. Ini tingkatan level penggunaan APD di RSUP Fatmawati. Jadi kaitannya dengan pandemi COVID-19 ini, kita ada 5 level, ya. Ada 5 level, di mana level 1 adalah masker bedah, semua menggunakan masker bedah, ya, yang masuk ke RSUP Fatmawati ini. Lalu nomor 2, tingkatan level 2 itu masker bedah, gaun bersih atau baju scrub. Ini ada di beberapa area-area, misalnya area-area rawat jalan, ya, untuk petugas-petugasnya. Lalu ada level 3, masker bedah, masker N95 bila ada tindakan aerosol degenerating prosedur, ada baju scrub, gaun, goggles atau face shield, head cap, sarung tangan bersih, satu lapis, shoe cover atau sepatu boot, ya. Jadi kita sebagai peserta didik nanti tinggal disesuaikan saja kita akan melakukan apa di area mana, ya, melakukan apa di area mana. Tapi kalau secara umum semua harus menggunakan masker bedah, ya. Ini beberapa area pelayanan terkait dengan COVID-19 di RSUP Fatmawati. Jadi untuk area perawatan itu serta penerimaan pasien rujukan itu ada di IGD lantai 1, IGD lantai 2, ada di Ex-Okasito atau di Anggrek lantai 2, 3 serta lantai 6. Lantai 6 ini adalah anggrek ICU isolasi, jadi secara khusus. Nah, ini nanti kaitannya hubungannya dengan adanya level pemakaian APD. Termasuk di dalamnya sini juga ada alur pasien, alur petugas. Nah, ini harus ditaati, ya. Semua area-area tersebut sudah ada alur-alur keluar masuknya, baik itu bagi pasien serta petugas. Jadi harapannya di mana alur tersebut ada itu yang dipatuhi, ya, dan diikuti semua peserta didik. Termasuk juga level-levelnya, karena di denah yang kita lihat ini adalah ada angka 2, ada angka 1, ada angka 3, ya, sampai ada angka 5, ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 level ini yang diterapkan di Rumah Sakit Fatmawati ini itu menunjukkan bahwa area tersebut menggunakan APD level sekian, ya. Demikian, ya, Bapak Ibu peserta orientasi yang bisa saya sampaikan. Ingat, yang akan membuat Anda lebih aman bukanlah harapan, tapi berperilakulah dengan aman. Kecelakaan kerja bukan kebetulan, tapi dia merupakan sebuah akibat. Jika Anda pikir itu keselamatan mahal, silakan coba kecelakaan, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Harapannya ini bisa menjadi bekal bersama-sama bagi peserta orientasi, bagaimana kita menjadi lebih peduli terhadap keselamatan kita, keselamatan lingkungan, keselamatan semua, kesehatan diri, kesehatan lingkungan, kesehatan semua, termasuk dengan keamanan-keamanan yang terkait dengan diri kita serta lingkungan. Saya rasa cukup yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.